Silakan, Pak. Kalteng. Saya tanya tentang berkaitan dengan saya ngambil tikar di masjid, Pak. Tapi Ngambil apa, Bapak? Tikar ya, Pak? ngambil tikar di masjid. Baik. Tapi, Kemudian? kemarin itu kami ganti masjidnya, Pak. Ganti mau bikin yang baru gitu, tapi masjid baru itu belum ada gudang, Pak. Nah, Sampai saya minta sama Pak Imam itu, gimana tikar ini, Pak? Saya bilang, itu nggak muat gudangnya, nggak ada gudangnya ini, dia bilang. Kemudian saya bawa ke rumah tikarnya itu, Pak Ustadz. Gimana hukumnya, Ustadz? baik. Pak Ridwan, itu saja pertanyaannya. Khair. Ya, itu Iya. saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Barang-barang wakaf tidak ada seorang manusia pun yang boleh bertasarruf atau berwenang terhadap hal itu. Karena itu adalah milik Allah Azza wa Jal. Ketika seseorang mewakafkan tikar, karpet, peralatan sound system atau lampu-lampu ya dan lain-lainnya, itu milik Allah, bukan milik DKM, bukan milik pengurus. Masya Allah. Ya, karena milik Allah Azza wa Jal dan dijelaskan oleh para fuqaha adalah tidak boleh diambil untuk pribadi, tapi diserahkan ke, kalau umpamanya masjid tadi sudah tidak membutuhkan, diserahkan ke masjid yang lain yang membutuhkan. Ya, kecuali sampah, artinya lampu sudah mati bolamnya berarti sampah ini. Tapi kalau masih nyala tapi ingin diganti dengan model yang baru, atau karpet ingin diganti karpet yang baru tapi masih bisa dipakai, maka tidak ada hak untuk siapapun bisa mengambilnya, baik pihak DKM maupun pihak pribadi. Dia boleh diserahkan ke masjid yang lain yang membutuhkan, kalau umpamanya masjid itu tidak membutuhkan. Ya, dan insya Allah jangan khawatir orang yang berwakaf tersebut berarti hilang wakafnya, tidak. Karena sudah dicatat oleh Allah Azza wa Jal. Cuma sekarang adalah status dari pihak yang mengambil dan yang mengizinkannya ini. Ini bukan hak mereka. Mereka adalah hak cuma mengelola, bukan hak untuk menghilangkan manfaatnya. Maka saya sarankan kepada Bapak tadi yang mengambil tadi, ya, untuk diserahkan, karena gudang masjid tidak ada, ke masjid yang lain yang membutuhkan. Ya, kalau masjid yang tidak ada yang membutuhkan, maka Bapak nilai berapa harga karpet atau tikar tadi, ya, kemudian serahkan ke masjid tadi dalam bentuk yang lain, umpamanya lampu yang mereka butuhkan, apa ya, atau sesuatu yang lain yang mereka butuhkan, ataupun uang taruh di tempat bagian wakaf, saya gantinya. Dan wakaf boleh dijual untuk mendapatkan ganti yang lebih baik. Ini ijma para ulama. Seperti umpamanya orang berwakaf masjid di suatu tempat, tanah diwakafkan untuk bangun masjid di suatu tempat. Qadar Allah, tempat tersebut tidak ada orang sholat 5 waktu, tidak ada orang yang sholat kecuali Jumatan saja, tapi manfaatnya tidak besar. Boleh dia jual tanah dan gedungnya, dipindahkan ke daerah lain yang di sana orang melakukan sholat fardu 5 waktu berjamaah banyak dan kekurangan masjid mereka. Allah Ta'ala alam. Seperti juga memindahkan tanah wakaf pekuburan kaum muslimin, boleh dipindahkan, ya, tapi dengan diganti. Ya. Jazakallah khair. Terkait dengan penyerahan atau pemberian barang wakaf, seperti ada pertanyaan kita yang senada dengan Pak Ridwan. Di sebuah lembaga pendidikan dibangun sebuah gedung dan diwakafkan dari muhsinin. Sebagian material-material digunakan oleh warga sekitar yang fakir dan miskin untuk membetulkan rumah mereka. Apakah ini diperbolehkan? Tidak. Kalau barang material itu masih bisa dipergunakan. Karena wakaf mereka bukan untuk fakir miskin, tapi untuk gedung sekolah, menuntut ilmu. Ya, maka wakaf itu tergantung syarat dari wakif. Dia syaratkan untuk sekolah,
Nah, maka walaupun fakir miskin tidak boleh mengambilnya. Masya Allah. Ya. Baik. Maka yang boleh mengambilnya hanya pihak sekolah yang lain. Nah, jazakumullah khair, barakallahu fiik. Dan pendengar setelah pemirsa TV, demikian Pak Ridwan, dan beberapa pertanyaan sama oleh pesan singkat langsung kami angkat.